Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas kisah tragis yang menjadi definisi sebenarnya dari peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Megan Newton adalah seorang gadis muda yang pintar dan penuh dengan ambisi. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil di kota Stoke-on-Trent di Inggris. Selain pintar secara akademis, dia juga adalah seorang atlet yang luar biasa. Megan sangat suka berolahraga. Bahkan di waktu senggangnya, dia banyak melakukan aktivitas olahraga. Dia adalah penggemar klub sepak bola Stoke Metropolis dan dia juga bergabung dengan tim wanita lokal untuk bermain sepak bola di sana. Di akhir pekan, Megan juga bekerja sebagai pelatih sepak bola anak di bawah usia 7 tahun dan dia sangat mencintai pekerjaannya itu. Dia mengikuti banyak kegiatan di klub sepak bola lain, seperti mengikuti acara penggalangan dana untuk kebutuhan perlengkapan klub. Selain itu, dia juga bekerja paruh waktu di sebuah toko ikan. Dari pekerjaannya itu, dia bisa menabung untuk bisa melanjutkan kuliah. Dia bercita-cita ingin menjadi orang pertama di keluarganya yang masuk ke universitas dan mengambil jurusan fisioterapi. Dan dia juga berharap untuk bisa mendapatkan beasiswa belajar ke Amerika Serikat. Megan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan ibunya dan ibunya juga sangat mengagumi putrinya itu dengan mengatakan kalau dia adalah orang yang paling luar biasa yang pernah ditemuinya. Di luar, Megan adalah gadis yang populer dan memiliki banyak teman. Semua temannya menggambarkan dia sebagai teman yang perhatian, penyayang dan selalu siap membantu kapanpun dia dibutuhkan. Di tanggal 19 April 2019, setelah selesai bekerja di sekitar pukul 10:30 malam, Megan pulang ke apartemennya untuk berganti baju dan bersiap-siap untuk pergi. Dan sekitar pukul 11 malam, dia pergi keluar untuk bertemu dengan teman-temannya di sebuah pub. Tak lama kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah klub malam dan Megan bersenang-senang semalaman dengan temannya, di mana dia juga menunjukkan tato yang baru saja dibuatnya. Di pukul 3:45 keesokan paginya, Megan menuju pangkalan taksi untuk pulang ke apartemennya. Karena itu jam di mana semua klub malam dan bar tutup, terlihat banyak orang yang mengantri di sana. Dan salah satunya adalah Joseph Trevor. Joseph adalah teman sekolah dari Megan dan sambil mengantri mereka pun berbincang. Joseph juga adalah seorang pemain sepak bola semi profesional, sama-sama menyukai olahraga seperti Megan. Sehingga mereka cocok ngobrol satu sama lainnya. Dari obrolan itu, mereka mengetahui kalau Joseph juga berada di klub malam yang sama dengan Megan dan teman-temannya. Joseph pun bercerita kalau beberapa jam sebelumnya, dia juga sempat ditahan oleh polisi karena ketahuan membawa sekantung obat-obat terlarang. Joseph mengatakan kalau sebenarnya dia takut pulang ke rumah karena malam sebelumnya dia minum cukup banyak dan memakai obat terlarang juga. Dan dia takut akan dimarahi oleh orang tuanya. Megan memberitahu Joseph kalau dia bisa istirahat di apartemennya sampai dia sadar sepenuhnya. Megan memang tipe orang yang suka membantu temannya. Ayah dari Joseph yang adalah seorang pensiunan polisi mengirimkan pesan teks menanyakan keberadaan Joseph. Dan Joseph membalas kalau dia akan menginap di rumah teman cowoknya. Joseph dan Megan naik taksi bersama dan pulang ke apartemennya Megan. Mereka sampai di sana sekitar pukul 4 pagi. Rekaman CCTV menunjukkan mereka memasuki apartemen, terlihat saling berbicara dan keadaan terlihat baik-baik saja. Tetapi 90 menit kemudian, Joseph terlihat dari CCTV meninggalkan apartemen Megan sendirian. Awalnya dia tidak sadar kalau memerlukan kunci supaya bisa keluar dari pintu utama, sehingga dia masuk kembali ke dalam apartemen Megan untuk mengambil kunci pintu. Setelah keluar dari gedung apartemen itu, terlihat dia melemparkan kunci apartemen Megan di jalanan begitu saja. Kemudian dia berjalan terus ke arah jembatan dan duduk di pinggir jembatan itu.
Sampai seseorang yang sedang lewat dan melihat membawa Joseph ke rumah sakit Harlan dan kemudian ayahnya yang menjemputnya di sana. Sampai saat itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang sudah dilakukannya. Beberapa jam kemudian, beberapa tetangga dari Meghan menemukan kunci yang dibuang oleh Joseph dan terlihat ada noda darah di kunci itu. Mereka menjadi khawatir dengan keselamatan Meghan sehingga mereka memutuskan untuk memasuki apartemennya. Dan mereka menemukan Meghan yang sudah tak bernyawa dan dalam keadaan tak berbusana di atas tempat tidurnya. Meghan telah dilecehkan secara seksual dari depan maupun dari belakang dan dia meninggal karena lehernya ditekan dengan kuat dan punggungnya ditikam sebanyak 9 kali. Polisi dipanggil untuk melakukan investigasi dan polisi memeriksa rekaman CCTV di pagi hari itu. Dan dia melihat Joseph sebagai orang yang terakhir bersama dengan Meghan dalam keadaan hidup. Polisi melihat juga saat Joseph keluar dari apartemen dan berjalan menuju ke arah jembatan, terlihat ada noda darah di bagian tangannya. Polisi pun menyadari kalau ini semua adalah perbuatan dari Joseph. Dari rekaman CCTV menunjukkan kalau dia memasuki dan meninggalkan apartemen Meghan dan dia terlihat sangat tenang saat dia meninggalkan apartemen itu. Joseph mengetahui dari temannya kalau tubuh Meghan telah ditemukan oleh polisi dan dia menjadi ketakutan sendiri. Dia juga mengatakan kepada temannya itu kalau dia telah melakukan satu hal yang buruk dan akan ditangkap oleh polisi. Dan benar, tak lama polisi datang ke rumah dan menangkapnya. Dalam interogasi, Joseph mengatakan juga kalau mereka melakukan hubungan seksual itu karena sama-sama mau. Namun tiba-tiba dia hilang ingatan dan tidak bisa mengingat apapun yang terjadi setelahnya. Yang pasti dia yakin kalau dia tidak membunuh Meghan. Dari awal Joseph menyanggah semua tuduhan dan mengaku tidak bersalah. Keluarga Meghan merasa sangat putus asa karena harus melewati semua proses persidangan yang lama. Padahal sudah jelas kalau Trevor lah pelakunya. Dan persidangan baru dimulai 10 bulan sejak kematian Meghan. Di hari pertama persidangan, Joseph akhirnya mengaku bersalah atas 2 tuduhan yang diterimanya. Dia juga mengaku kalau hanya dengan menggunakan tangannya dan hanya melakukan selama 15-30 detik dan setelahnya Meghan menjadi pingsan. Dan setelah pingsan itu baru Joseph menikamnya dari belakang. Jaksa dalam kasus ini mengatakan kalau Meghan kemungkinan sadar saat dia ditikam itu. Karena setiap tusukan dilakukan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga beberapa tusukan mencapai paru-parunya Meghan. Dalam persidangan itu juga diketahui kalau Joseph sebelumnya pernah dituduh melakukan pelecehan juga ketika dia berusia 15 tahun. Namun tidak ada tuntutan yang dilakukan saat itu. Joseph mengatakan kalau motif dia membunuh Meghan karena Meghan meminta maaf kepadanya karena telah membocorkan ke beberapa orang tentang tindakan pelecehan Joseph dulunya. Namun jaksa tidak mempercayai cerita dari Joseph itu dan mengatakan kalau motifnya karena masalah seksual, di mana Joseph menginginkan mereka untuk berhubungan tetapi Meghan menolak. Dan Joseph menjadi marah dan melakukan tindakan itu. Joseph akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 21 tahun dan 65 hari. Banyak orang merasa hukuman itu tidak adil, di mana suatu saat nanti ada kemungkinan Joseph bisa hidup bebas lagi, tetapi Meghan tidak. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!